Per tahun 2022, Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat bahwa sebagian penduduk Indonesia adalah generasi Z, yaitu sebesar 68,88 juta jiwa. Apa itu generasi Z? Generasi Z atau yang bisa dikenal dengan sebutan Gen Z adalah penduduk yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Gen Z memiliki peranan yang lebih strategis di masa sekarang. Peranan yang diambil oleh para Gen Z dapat menentukan arah gerak Indonesia baik saat ini hingga di masa yang akan datang. Salah satunya ialah upaya melestarikan kebudayaan. Indonesia memiliki beragam kebudayaan, salah satunya yaitu seni tari tradisional. Tari tradisional Indonesia bahkan sudah terkenal hingga mancanegara, seperti tari Ratu Jaroh yang berhasil memukau banyak mata pada pembukaan Pekan Olahraga SEA Games tahun 2018. Sebelumnya, tarian ini telah mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan menyabet penghargaan Best Performance Award tahun 2013 lalu di University of Leeds. Meskipun demikian, hal ini tidak menjamin bahwa tarian tradisional Indonesia diketahui oleh masyarakatnya sendiri, terutama para pemudanya. Angka penggunaan teknologi yang semakin meningkat dan dampak globalisasi yang semakin meluas membuat para pemuda perlahan-lahan meninggalkan nilai-nilai kebudayaan. Lantas, bagaimanakah eksistensi tari tradisional di Indonesia saat ini? Tari tradisional, kalau menurut aku mungkin sepopuler tari modern mungkin enggak, tapi masih sedikit tahu lah, masih sedikit populer kalau bagi aku. Ya, kalau saya menanggapi tentang tari tradisional untuk di saat ini, apakah masih populer tidak? Pastinya sedikit berkurang karena mungkin publikasi dan mungkin bisa saya katakan monoton. Tapi di monoton itu ternyata mengandung banyak makna yang mungkin bisa disampaikan dengan visual-visual gerak dan segala macam itu. Di daerah saya tuh kurang ya, soalnya kurang diminati juga karena kembali lagi ke yang sekarang populernya tuh ke K-pop kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri dari daerah asalku Wonosobo itu masih cukup banyak peminatnya, tapi mungkin di kota-kota besar itu udah agak turun. Kalau aku sendiri masih minat ya, karena itu juga ciri khas dari negara kita. Sedikit minat sih, pengen, karena kan di Indonesia kan tari tradisionalnya banyak banget kan, jadi kayak pengen lebih tahu lebih lanjut. Sobat Nusa, meskipun tari tradisional saat ini tidak seeksis dahulu, beberapa Gen Z di Indonesia masih peduli dan menunjukkan ketertarikannya pada seni tari tradisional Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh beberapa Gen Z untuk ikut serta membantu melestarikan yaitu dengan mempelajari tari tradisional secara mendalam di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Seperti salah satu mahasiswi seni tari bernama Alfi Rahma yang sedang melanjutkan pendidikan sarjananya di ISI Yogyakarta. Ia memiliki cita-cita membangun sanggar di daerah asalnya yaitu Pacitan dan menjadi guru di sana. Gitu. Dan di situ jadi aku punya pemikiran, ternyata jadi penari itu enggak yang orang-orang pikirin gitu. Orang-orang kan mikirnya kamu jadi penari terus besok kerjanya jadi apa gitu. Kamu cuma mau nari sampai tua, dan apakah nari itu bisa menghidupi kamu gitu-gitu kan, orang-orang awam yang ngomong tuh kamu penari itu jadi. Nah, situ ternyata setelah aku masuk ISI itu aku jadi punya pemikiran enggak cuma melulu kita bakalan jadi penari, jadi guru bisa, dosen bisa, terus giat seni pun bisa, seniman juga bisa. Tari itu sudah menjadi bagian dari kehidupan ya. Kita lihat sebenarnya kayak masa anak-anak sekarang tuh yang TikTok segala macam itu sebenarnya sudah menjadi, dan itu tari-tarian itu tampaknya sudah menjadi bagian dari gaya hidup juga ya. Jadi saya pikir bahwa identitas mereka juga mengangkat tradisi-tradisi yang ada untuk kehidupan anak-anak generasi Z itu. Saya melihat seperti itu perkembangannya.
Teknologi yang berkembang pesat saat ini telah mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Para pengajar seni pun kini mulai menerapkan media digital dalam pembelajarannya. Tentang IT sudah barang tentu bukan hanya berpengaruh, kita memanfaatkan itu. Utamanya ketika waktu kita pandemi 2 tahun, itu bahkan untuk tugas-tugas akhir para mahasiswa jurusan tari, ya menerapkan itu. Jadi bagaimana membuat videografi, ya itu sudah barang tentu. Walaupun tidak pandemi pun kita juga sudah mulai bagaimana memanfaatkan teknologi. Jadi kan teknologi itu kan sangat luas sekali. Misalnya saja yang sederhana yang berhubungan dengan panggung, ada layar itu multimedia, itu kita sudah manfaatkan itu. Sebagai seorang akademisi, perkembangan digitalisasi itu sekarang memang sudah sangat mencengangkan juga ya. Terlebih ketika COVID terjadi, itu ternyata mengimbas juga bagaimana tari-tari video dikemas untuk menjadi sebuah sajian yang ternyata itu juga menjadi bagian dari generasi Z ya, yang memang sebenarnya sudah menjadikan bahwa tari-tari itu menjadi sesuatu yang mengekspresikan diri mereka dalam dunia-dunia medsos. Itu sepertinya saya pikir bahwa sebenarnya digitalisasi itu dalam tari-tari tradisi itu sudah menjadi sesuatu yang inherent berkembang dalam dunia sekarang ini. Sama seperti bidang lainnya, dunia seni juga mengalami banyak perubahan seiring berkembangnya zaman. Kalau zaman dulu untuk menonton sebuah pertunjukan tari, kita harus datang dan menyaksikannya secara langsung di tempat pentas. Sedangkan saat ini, kita bisa nonton pertunjukan seni tari melalui platform digital secara online dimanapun dan kapanpun. Pada corona kemarin, COVID-19 itu kan kita jadi mengenal yang namanya istilah pentas daring. Jadi pentas gak melulu yang harus ditonton langsung ke tempat, tapi sekarang bisa dilihat dari internet. Sekarang banyak banget pentas yang di live streaming. Jadi menurutku anak-anak muda sekarang nggak perlu mereka datang ke tempat, tapi bisa live streaming, dan itu suatu bentuk kemajuan teknologi gitu loh. Dan nggak tahu ya kedepannya gimana, tapi menurutku bakalan lebih ini sih, meningkat. Di era digital yang serba canggih ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan para Gen Z. Hal ini bisa menjadi salah satu peluang dalam memperkenalkan tari tradisional Indonesia secara luas.
menarik minat para anak muda, beberapa sanggar tari yang merupakan wadah pengembangan pelestarian telah menerapkan media online sebagai kiat mereka untuk menyebarluaskan seni tari kepada masyarakat. Salah satunya yaitu Sanggar Sasmita Mardawa di kota Yogyakarta. Kalau mereka kami sarankan mereka lihat di YouTube karena data-data kami di YouTube cukup lumayan, Mbak. Seni kebudayaan tari Indonesia merupakan warisan budaya yang harus dijaga eksistensinya. Peran Gen Z sebagai pelopor sangat diperlukan di tengah globalisasi dan digitalisasi yang membuat beragam budaya asing masuk ke Indonesia. Sebagai generasi yang mendominasi penduduk Indonesia, tentunya langkah-langkah inovatif harus dilakukan oleh para Gen Z untuk membantu melestarikan budaya tari tradisional Indonesia. Tari tradisional itu nggak sesulit yang dibayangkan dan ini tuh kita bisa enjoy aja gitu, nggak melulu harus serius atau kayak gimana, karena ya walaupun mungkin masih bisa dikreasikan ada dengan campur tangan modern, tapi emang nggak menutup kemungkinan untuk kayak gitu. Untuk tari tradisional itu sendiri sebenarnya kita bisa mulai dari tertarik aja dulu gitu untuk ikutin hal yang berbau budaya atau dan sebagainya. Tertarik ya mungkin bisa menyesuaikan dengan apa sih yang mereka suka. Bisa misalkan tari tradisionalnya itu dipakai lagu modern gitu, atau mungkin ada tari kontemporer kayak campuran antara tradisional dan modern. Seenggaknya itu menarik mereka untuk seenggaknya melihat bahwa tari tradisional gue tuh enggak se-tradisional yang gue pikir gitu. Bisa berkembang mengikuti zaman juga ya. Kalau dari saya mungkin lebih di publikasikan terlebih dahulu ya gitu ya, lebih dipublikasikan, terus lebih mungkin ada sedikit yang perlu diolah kembali sehingga bisa membuat tari tradisional itu menjadi momok yang sangat penting. Oke, harapan untuk tari tradisional Indonesia, aku harap sih tetap bisa dikenal sama anak muda sampai zaman kapanpun di masa depan gitu ya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ya itu kekayaannya Indonesia gitu kan. Kalau dari aku sendiri itu bisa banget dikembangin ya, apalagi sekarang. Untuk harapannya itu semakin maju ke depan. Sobat Nusa, perlu adanya kontribusi dari para generasi muda sebagai generasi penerus bangsa untuk tetap menjaga kebudayaan Indonesia. Apalagi dengan berkembangnya teknologi dapat mempermudah kita untuk mempelajari budaya tari tradisional melalui media sosial. Sebagai generasi penerus bangsa, kita para Gen Z harus ikut serta untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Yuk kita eksplor kebudayaan-kebudayaan di Indonesia hanya di Ragam Nusantara.